Yap, halo teman-teman semua, balik lagi di channel Cari Film, tempat kalian semua bisa duduk anteng, rebahan, terus nonton alur cerita film yang udah disingkat. Kali ini Cari Film mau ngebahas alur cerita dari film Percy Jackson dan Lautan Para Monster. Film bergenre adventure fantasi yang dirilis pada tahun 2013 dan merupakan sequel dari film sebelumnya yaitu Percy Jackson dan Pencuri Petir. Buat yang belum nonton alur cerita film pertamanya bisa klik di atas ya. Nggak pakai lama-lama cuy, langsung kita masuk ke ceritanya. Let's go. Tujuh tahun yang lalu, ada 4 orang bocil yang pergi menuju camp demigod, anak dari perkawinan dewa dan manusia. Sayangnya hanya 3 dari mereka yang berhasil sampai dengan selamat karena salah satunya mengorbankan diri agar 3 yang lain selamat dari kejaran monster yang memburu mereka. Luke, Thalia, Grover, dan Annabeth. Thalia mati di tangan monster tersebut, tapi ayahnya Zeus menemukan cara agar Thalia bisa tetap hidup dengan menjadikannya kayak gini. Thalia menjadi pohon yang memberikan perisai pelindung untuk camp demigod agar tidak bisa dimasuki oleh para musuhnya. Percy dan Clarice, 2 demigod yang sedang berkompetisi di permainan dan pelatihan di camp. Hampir dimenangkan oleh Percy, sayangnya Percy turun kembali demi menolong anak lain yang tersangkut dan akhirnya ngebuat Clarice memenangkan kompetisi tersebut. Good luck with that. Udah diledekin Clarice gara-gara kalah, Percy kemudian dihibur teman baiknya Annabeth dan Grover. Cuma abis itu dia justru disuruh ngebersihin lapangan sama Dionysus alias Mr. D. Lengkap sudah penderitaan. I have a very important task to entrust you with. You'll need this. Esoknya Percy dipanggil untuk menghadap Centaur Chiron dan Mr. D. Lalu diketahui dia bukan satu-satunya anak dari Poseidon. Tapi masalahnya, saudaranya ini bukan perkawinan antara dewa sama manusia, melainkan sama nyim. Dan hasilnya justru jadi Cyclops bernama Tyson. Hi, brother. Ketika makan siang di camp, tiba-tiba ada guncangan keras yang ternyata barir pelindung camp dihancurkan sama banteng robot. Banteng ini langsung nyeruduk anak-anak dan ngebakar bangunan di dalam camp. Seketika itu juga keadaan di dalam langsung jadi kacau. Percy, Annabeth, dan juga Clarice yang coba ngelawan banteng itu pun dengan mudahnya dijatuhkan. Sewaktu Clarice mau diseruduk, tiba-tiba Tyson menahan banteng itu dan dibakar. Tapi dia nggak kenapa-napa. Lalu saat Percy udah babak belur dan terpojok, dia melempar pulpen pedang miliknya dan akhirnya setelahnya tiba-tiba Luke muncul lalu berkata kepada Percy tentang sebuah ramalan dan jangan percaya dengan Chiron juga Mr. D. Kemudian dengan santai aja gitu dia ngilang. Pasca kejadian itu, barir yang melindungi camp menjadi sangat lemah. Ternyata pohon Thalia sudah diracuni oleh Luke dan mulai mati perlahan-lahan. Percy kemudian bertanya kepada Chiron tentang ramalan yang disebutkan oleh Luke. Chiron lalu membawanya ke sebuah ruangan dan meminta Percy untuk menemui Pythia, peramal yang menyebutkan tentang apa yang akan terjadi terhadap demigod. I'm the spirit of Delphi. Approach, seeker, and ask. I heard there was a prophecy about me. Percy diceritakan oleh Pythia tentang masa lalu ketika para Titan menguasai dunia dan dipimpin oleh Kronos, ayah dari Zeus, Poseidon, dan juga Hades. Lalu ketiganya menghancurkan Kronos dan menyimpan jasadnya di dalam Tartarus. Namun sayangnya Kronos ditakdirkan akan bangkit kembali dan membalas dendam. Hanya satu demigod yang bisa menyelamatkan keadaan ini atau justru malah menghancurkannya. Sang putra laut dan sang pencuri petir. Roh jahat akan dimusnahkan oleh pedang terkutuk. Cursed blade shall reap. Prophecy could refer only to you. Annabeth dan Grover menemukan cara untuk menyembuhkan pohon Thalia dengan menggunakan kain wol emas meminta izin Mr. D untuk mencarinya. Kemudian ditolak mentah-mentah. Tapi setelahnya justru Mr. D ngebuat pengumuman untuk nyari kain wol emas tersebut. Blok. Misi pencarian harus dipandu oleh Rasatir dan terpilihlah Ignite. Lalu demigod yang akan memimpin adalah Clarice.
Percy ngerasa nggak terima dengan keputusan Mr. D mengajak Annabeth dan Grover untuk melakukan pencarian juga, karena dia merasa ramalan itu adalah untuk dirinya. I think this is my quest too. Let me pack a bag and make sure my health insurance is paid up. Ketika mau diam-diam keluar dari camp, ternyata Tyson ngikutin mereka. Awalnya mereka nggak mau ngajak, tapi karena Tyson tahu lokasi kain wall emas tersebut, akhirnya diajaklah dia. Annabeth yang kelihatan nggak suka sama Tyson ngasih semprotan mist dan ngebuat Tyson jadi gini. Missing what? Oh! Mereka berempat naik kereta garis miring taksi terkutuk menuju Florida yang kemudian nantinya akan dilanjutkan ke segitiga Bermuda, yaitu lokasi pulau tempat kain wol emas tersebut berada. Tapi heboh banget ini supir taksi bawa mobilnya cuy. Masya Allah. They don't have eyes. We do so have an eye. It's around here, and it's 2020. Di perjalanan, 3 nenek supir taksi itu ngasih sedikit petunjuk kepada mereka untuk menemukan lokasi kain wol emas tersebut, yaitu 30, 31, 75, 12. Petunjuk apaan tuh? Nomor togel kah? Haram, jangan cuy, ente kadang-kadang. Tapi di tengah jalan mereka diturunin di Washington DC gara-gara kehabisan koin buat bayar argo taksinya. It's out. Okay, my turn. Awesome! Can we go again? Di tengah perjalanan tiba-tiba ada sekumpulan orang yang menculik Grover. Percy mengenal salah satu penculiknya, yaitu Chris Demigod yang juga ada di camp. Ternyata ada beberapa dari mereka yang udah berkhianat dan bergabung sama Luke. Annabeth punya ide untuk menemui Hermes, ayah dari Luke, mencari keberadaannya dan menyelamatkan Grover. Hermes tentunya ngebantu mereka karena udah tahu tentang kebandelan anaknya yang satu ini. Bikin masalah apa lagi nih anak satu ya Tuhan? Hermes ngasih beberapa benda kepada mereka bertiga kalau harus berantem sama anaknya atau buat ngejaga diri. Hercules Bust Heads, termos untuk ngeluarin angin dahsyat, dan juga tape dispenser penghilang. Sebelum pergi, Hermes juga nitip pesan buat Percy supaya disampaikan ke Luke. I'm not sure if there's anything that I can... If it's one thing I've learned in 3,000 years, it's you can't give up on family. They'll never make it. Mereka bertiga dibantu sama kuda laut mitologi yang ngebawa mereka menuju kapal pesiar lokasi Luke saat ini. Keren ini bro kalau ada transportasi laut model begini. Sayangnya dengan mudah mereka tertangkap dan dikurung di dalam kapal tersebut. Ternyata Grover sudah dikirim ke Circe, lokasi kain wol emas berada, dan juga Luke membawa peti berisi jasad Kronos menuju tempat tersebut. Dengan cerdiknya, Percy menggunakan tape dispenser penghilang dari Hermes, dan mereka bertiga kemudian berhasil melarikan diri dari sana dengan cara begini. Smart! Goddess of Wisdom's daughter, remember? Tyson yang kehabisan semprotan mist kembali ke wujud aslinya, yaitu seorang Cyclops. Dan Annabeth mulai kembali menunjukkan rasa tidak sukanya. Ternyata ketika Talia terbunuh dulu, Annabeth mengatakan bahwa seorang Cyclops yang telah menyebabkan temannya itu mati. Makanya dia nggak suka dengan ras Cyclops. Tiba-tiba awan menjadi gelap seketika, dan mereka pun terbawa masuk dalam pusaran air yang ternyata itu adalah mulut dari monster bernama Charybdis, penjaga dari lautan para monster. Mereka bertemu dengan Clarice karena dia juga ditelan ke dalam perut Charybdis. Lalu akhirnya mereka semua pun bekerja sama untuk keluar dari perut monster mengerikan tersebut. You should watch what you eat. This is all your idea. Setelah berhasil keluar, Percy melihat garis peta yang menunjukkan angka 30, 31, 75, 12. Oh, ternyata ini maksud angka yang dikasih nenek supir taksi terkutuk itu, yaitu koordinat lokasi Pulau Circe, tempat kain wol emas berada. Sesampainya di pulau, mereka berempat masuk dan melihat Grover yang sedang menyamar menjadi Cyclops. Pulau beserta kain wol emas tersebut dijaga oleh Cyclops kejam yang suka memakan demigod bernama Polyphemus.
Makanya Grover nyamar jadi Cyclops supaya nggak ditelen sama Polyphemus. Hey, 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 hey! Do not let that go viral. Good luck. Thanks, Tyson. Mereka berlima saling mengalihkan Polyphemus dan akhirnya berhasil mengambil kain wol emas dari pundaknya, lalu mengurung Cyclops tersebut di dalam gua tempat tinggalnya. Tapi setelah mereka keluar dari sana, ternyata Luke sudah menunggu mereka dan meminta kain wol emas tersebut. Cuma karena Percy kekeh nggak mau ngasih kain itu, yang terjadi adalah kematian Tyson menyebabkan Percy merasa sangat menyesal. Karena sekalipun dia tidak pernah memanggil dia dengan kata adik, tapi keadaan saat itu nggak ngebiarin dia untuk bersedih, karena mereka semua akan mati jika tidak menghentikan Luke. Percy berhasil melepaskan ikatan di tangan mereka semua dengan pedang pulpen yang dia punya. Lalu kemudian langsung menyerang Luke yang sedang menghidupkan Kronos. Tapi tiba-tiba ajaibnya Tyson muncul dan langsung ngelempar Luke. Hi, brother. Tyson dapat dipastikan adalah anak dari Poseidon karena lukanya sembuh dengan kekuatan air. Sayangnya mereka semua terlambat karena ternyata Kronos sudah kembali bangkit. He rises. Kronos yang bangkit justru kemudian langsung nelen Luke hidup-hidup. Puskon. Semua mencoba berlari dari sana, tapi sayangnya giliran Grover yang tertangkap, lalu kemudian ditelan hidup-hidup juga tentunya. Percy yang berhasil menebas kaki Kronos menyadari bahwa ramalan pedang terkutuk akan memusnahkan roh jahat adalah pedang yang dia punya, pedang yang diberikan oleh ayahnya Poseidon. Curse blade shall reap. You want to know who gave me this sword? My father. Setelah berhasil mengalahkan Kronos, Annabeth justru kena tusuk monster nggak jelas yang punya buntut kalajengking ini. Goodbye Annabeth. Give me the fleece. Come on. Come on, come on. What happened? Enggak dong, dia kembali hidup dengan kekuatan kain wol emas. Dan ia pun berterima kasih kepada Tyson karena sudah mengorbankan dirinya untuk Percy. Lalu Percy memberikan kain tersebut kepada Clarisse karena dia yang lebih berhak menyelesaikan misi sesuai dengan perintah dari Camp. Pohon Thalia pun akhirnya menjadi normal dan barir pelindung juga kembali seperti sedia kala. Tapi tiba-tiba Grover memanggil Percy untuk melihat kejadian di pohon Thalia. Ternyata kekuatan kain wol emas tersebut lebih hebat dari yang mereka pikirkan dan menyebabkan Thalia. Percy, everything's all right. It's okay. I'm Thalia, daughter of Zeus. Film pun kemudian tamat. Jadi cuy, ada kemungkinan kalau demigod yang disebut dalam ramalan Pythia itu bisa jadi Thalia yang bisa jadi penyelamat atau penghancur para demigod itu loh. Well, sekali lagi buat gue pribadi sih, gue lumayan suka sama plot ceritanya dan mungkin entah kapan suatu hari nanti bakal ada film lanjutannya lagi cuy. We never know. Thank you very much buat yang udah nonton di channel Cari Film. Buat yang suka sama channel ini, monggo di share, like, dan juga subscribe videonya. Saya undur diri dulu dan bye-bye.